Mau lari kemana lagi kamu nenek liar? Mau lari kemana? Ke sana juga gig, ke situ juga gig. betul. Ya sudah, begini saja. Sekarang kamu serahkan oleh-oleh itu. Kalau tidak, aku akan terus mengejarmu sampai kamu kena stroke. Enak saja. Ini oleh-oleh buat mantu saya. Lebih baik carok, Dek. Buan secantik Yumi sih, panggil aja AA Bim. Oh, Gitu. jadi kalau yang lain tuh manggilnya Kak Bim. Gitu ya? Enggak, manggilnya Mr. Bim juga. Soal gue nanya. Tenang Yumi, kamu jangan marah-marah. Pokoknya sekarang kamu boleh makan dan minum semuanya gratis. Saya yang bayar. Serius? Yakin? Yakin dong. Asal kamu ceritakan semuanya tentang pedang Hattori itu. Jadi, Hattori itu adalah seorang ninja yang sangat hebat pada zamannya. Dia mempunyai pedang yang dapat membelah udara menjadi dua. Belahan udaranya itu membuka dimensi ke alam lain. Pokoknya gak ada yang bisa ngalahin pedangnya Hattori. Nah, sejak si Hattori itu pensiun, para jagoan tingkat dunia memperebutkan pedang itu. Kenapa diperebutkan? Nih, gini ya, siapapun yang megang pedang itu, dia akan jadi jagoan yang paling hebat di seluruh dunia. Berarti superhero zaman sekarang itu nggak ada apa-apanya dibanding sama orang yang memegang pedang Hattori. Mereka tuh lewat semuanya, malahan nyungsep. Dahsyat kalau gitu. Waktu Hattori meninggal, pedangnya makin dibuat rebutan banyak orang. Sampai-sampai banyak banget korban yang meninggal. Nah, maka dari itu, anaknya Hattori membawa pedang itu pergi ke suatu gunung yang tinggi banget. Dan dia membuang pedang itu dengan kekuatannya. Hus! Itu suara angin. Itu suara mulut saya, mister. Nah, konon pedang itu jadi sebuah kolam berenang. Kolam berenang. Kalau mister pengen ngalahin superhero yang lain, mister mendingan buruan deh dapetin itu pedang. Sekitar telaga ya, ingat di sekitar telaga dapetinnya. Tapi pas mister udah dapetin, jangan dijual ya. Kalau dijual, pedang itu harganya bisa mencapai 50 juta. 50 juta. Aduh, ini tanda kali ini dapat 50 juta. Konon, pedang itu dibuang dan jatuh di sekitar telaga. Nah, kononnya lagi, telaga itu sekarang udah berubah jadi kolam renang. Kononnya lagi nih. Taruh dulu. Terus sebenarnya lagi ngomongin soal pedang Hattori, apa lagi ngomongin soal konon sih? Iya, ceritanya mulai konon lulu. Nih gini. Pokoknya intinya, Mr. Beam itu sekarang lagi berburu pedang Hattori. Nah, kalau dia sampai dapat, dia akan lebih kuat dan jauh lebih jahat dari sekarang. Jadi maksud lo kita bisa lebih jahat daripada dia? Aduh, otak triplek bukan begitu maksudnya. Nih ya, kita harus lebih dulu mendapatkan pedang itu daripada Mr. Beam. Maaf ya. Iya, ngantuk dengerin omongan si Benny. Lu pada nggak serius banget sih. Gue udah capek-capek ngomong. Dengerin nih ya. Menurut informasi yang gue dapat, pedang itu mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Yang nggak dipunyai nama pedang-pedang yang lain. Hanya saya itu tahu bener si Ros itu gimana. Iya, ini bukan soal cemburu atau apa, Bunda. Tapi saya tuh kesel. Bayangin, SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Ini udah 4 hari, Bun. Alah, baru 4 hari. Nggak ditelepon, nggak di SMS. Saya sudah setahun nggak ditelepon, nggak di SMS sama bapaknya Ros. Tapi saya nggak kesel, nggak cemburu saya. Ditinggal kemana, Bunda? Mati. Gina mau bayar uang kos nih, kemana ya? Ke Bunda atau ke Om Bob? Mumpung ada Bunda, langsung ke Bunda aja. Bunda, nih Gina mau bayar uang kos, tapi nggak full ya. Nih, uangnya. Nggak usah. Kok nggak usah dibayar toh Bunda?
Ini kan walaupun namanya seminggu, tapi tetap aja judulnya ngekos. Ya ndak usah, orang cuma seminggu. Bunda ya diterima dong. Nanti aku yang dimarahi sama Ros. Ndak usah. Bunda, nanti kalau Ros marah aku bisa dicekik, aku nggak bernapas gimana? Ini denger ndak sih orang tua ngomong? Ngeyel terus. Kalau saya bilang ndak ya ndak. Apa? Kenapa bukannya? Kok pucat benar? Jatuh dari ayunan. Kesian nih ayunannya. Kayak penuh ini datang ke sini seludak-seluduk kayak sapi. Mau perlu apa? Kita mau ngomong Gina. Gin, ternyata benar kata si Benny. Orang-orang pada berburu pedang Hattori. Lu tau dari mana? Tadi ketemu ninja. Hah? Ninja? Sabar, Bun, sabar. Bun, tenang, Bun. Bun, tenang toh, Bun. Gimana mau tenang? Kakiku ini loh, kamu injek. Udah, Mat. Jangan lagi, tadi beli lagi. Udah, di pasar cari lagi. Gara-gara mama nangis terus. Adanya rewel nih. Mau cari di mana? Bapak nih bingung. Tingginya si Mama tuh laki apa perempuan? Mat, kelinci lu laki apa perempuan? Bapak kok gak apa-apa sih? Kelincinya mama kan perempuan. Lu tau dari mana? Tunggu saja ya. Serem dong. Emang bener bang, kalau tuh pedang Hattori nggak dibuang, masih jadi buruan banyak orang sampai sekarang. Dan korbannya pasti masih banyak banget bang. Oh, Iya, dan korbannya pasti sampai jutaan orang. makanya harus dibuang. Iya. Terus jatuhnya di telaga. Iya, Ya kan? makanya dari situ aja masih banyak yang berburu pedang Hattori. Ciri-cirinya, Stop. Ciri-cirinya. kalau di suatu tempat didatangi banyak ninja, berarti tempat itu terkubur pedang Hattori. Oh, iya. Kuburan pedang Hattori. Iya, Lanjut. betul. Para ninja pada berebut untuk dapetin pedang itu, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, kenapa yang datengin para ninja? Ya elah, Bang. Kalau yang datang ibu-ibu mau pengajian kali. Kalau ibu-ibu, yang ini enggak. Anak orang nggak tahu, Neng. Iya, Bang. Terus lu, Abu. Kalau ceritanya begini, bahaya, Cong. Di sini ini bisa penuh ninja, ya. Aduh, Bunda jangan sok tahu gitu dong. Saya ini nggak sok tahu, Cong. Memang saya tahu. Loh, saya kan pernah di Jepang 3 tahun. Belajar ilmu ninja. TKW, Cong. Begini loh, Cong. Dulu saya selama di Jepang jadi TKW, saya belajar ilmu perninjaan. Sambil baca-baca buku pedang Satori. Hattori, Bunda, Hattori. Jadi kalau sama orang tua ngeyel. Kan lahirnya duluan saya. Dulu dia tuh namanya Satori. Dia tuh asli dari Madura. Karena dikejar-kejar sama Kenil, larilah dia ke Jepang. Begitu sudah lama di sana, diganti Hattori. Udah deh, Bunda tuh nggak usah terpancing sama isu-isu soal itu. Sekarang gini ya, mana ada pedang hebat dari Jepang jatuh ke Indonesia. Itu tuh kan sebuah hal yang mustahil. Mustahil. Itu kan waktu di Indonesia, pas udah pindah ke Jepang jadinya mustahil. Walah jangan. Origi. Om, informasi yang saya dapat, Om, semakin kuat, Om. Kalau sekarang ini lagi musim berburu pedang Hattori. Masih dari mana? Dari Yumi, Bunda. Dari Yumi. Yumi itu orang pertama yang ngasih tahu ke Mr. Beam tentang keberadaan pedang Hattori. Nah, dia itu kayaknya keturunan atau ketanjakan berapa gitulah. Udah. Kamu udah usah nambah-nambahin. Bikin orang jadi salah. Mau lari kemana lagi kamu nenek liar? Mau lari kemana? Ke sana juga gig. Ke situ juga gig. Betul. Ya sudah. Begini saja. Sekarang kamu serahkan oleh-oleh itu. Kalau tidak,
aku akan terus mengejarmu sampai kamu kena stroke. Enak saja. Ini oleh-oleh buat mantu saya. Lebih baik carok, Dek. Ribut. Itu jurus silat. Agak. Ngilangin Enco. Kalau mau berantem, gak usah pakai silat-silatan segala. Pakai ilmu sulap saya aja. Kayak gini nih. Bim! Selebih! Hei! Di sini. Bim! Selebih! Masih berani-berani sama ilmu sulap saya? Gak ngaruh. Tidak ada apa-apanya. Cuma segitu doang kamu bisanya. Iya ngaruh. Ngaruh apanya? Kurang ajar nih, pasti gara-gara kamu nih. Rasakan ini. Tahu, Dek. Allah. Lihat, tekan balasanku. Beres. Duh, Abe karena Abe. Makasih ya. Kamu sudah nolong saya, Bing. Hebat kamu. Sama-sama, Bu. Bajunya itu tadi kamu colong. Hah? Sama cewek aja kalah, malu-maluin. Itu bukannya kalah, tapi mengalah. Ya udah, kalau emang misalnya ngalah, coba kejar. Gimana sih? Ini kan lagi keseleo pinggangnya, gimana mau ngejar? Ya udah, kalau kayak gitu namanya situ kalah. Dengerin ya Om. Om masa udah tua, mister. Nah udah, kalau mau ngalahin jagoan kayak dia, harus punya pedang Hattori. Pedang Hattori? Iya, pedang Hattori. Itu kayak apa ya? Pedang Hattori ya kayak pedang. Masa kayak knalpot? Nah, yang nolongin Bunda tadi ini namanya Gina. Nah, dia tuh bisa berubah menjadi Wonder Wadon. Bisa berubah jadi Steve Wonder nggak? Hah? Ya nggak bisa lah, Bunda. Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Nggak usah ngotot. Nanti juga kamu malah stres. Iya. Nah, kalau yang ini namanya Sapei. Nah, dia ini bisa berubah menjadi Spiderman. Oh, dari tangannya ini bisa keluar jaring. Sep, kayak laba-laba. Makanya nggak heran orang-orang di sini banyak menyebutnya adalah manusia laba-laba. Itu namanya manusia tunguntung itu. Untung, Bunda. Sampean ini kalau dagang nyari laba. Laba itu kan untung. Jadi kalau balaba ya tunguntung, Kak Yecong. Oh, iya.